Nama Letnan Jenderal Urip Sumarjo tidak sehebat ataupun tidak setenar Jenderal Besar Sudirman. Namun, beliau dijuluki sebagai Bapak Militer Indonesia karena atas jasa beliau merekonstruksi dan mereorganisir perjuangan militer Indonesia. Bagaimanakah kisah hidupnya? Saksikan video ini sampai selesai. Jenderal Urip Sumarjo lahir pada 23 Februari 1893 di Purworejo, Jawa Tengah. Nama kecilnya adalah Muhammad Siddiq. Awalnya Urip Sumarjo menempuh pendidikan di Opleiding School for Industry Amsterdam atau OSVIA, yaitu sekolah calon pegawai pemerintah di Magelang. Tapi kemudian beliau beralih ke sekolah militer. Urip Sumarjo lulus dari sekolah militer di Meester Cornelis Batavia, sekarang Jatinegara, Jakarta, sebagai perwira teladan. Setelah tamat dari sekolah militer, Urip memasuki Dinas Tentara Koninklijke Nederland Indische Leger Knil dengan pangkat Letnan II. Beliau berdinas di Kalimantan selama 7 tahun sebagai perwira. Beliau dinilai cukup berhasil terutama dalam tugas-tugas patroli. Urip menjadi satu-satunya orang Indonesia yang mencapai pangkat mayor dalam Knil. Namun, beliau tetap bersikap kritis terhadap diskriminasi yang diterima perwira Bumi Putra. Salah satunya ketika beliau berada di Banjarmasin, Urip memprotes peraturan yang melarang perwira Indonesia bergabung dengan tim sepak bola. Di Balikpapan, Urip pun menentang peraturan yang melarang orang-orang Indonesia naik kereta api milik Butterfly Petroleum Matrix Hapij BPM. Pada 31 Agustus 1938 di Purworejo dilangsungkan upacara ulang tahun Ratu Wilhelmina dan Urip diangkat sebagai ketua panitia. Ternyata salah seorang undangan, yakni Bupati Purworejo, datang terlambat. Urip melarang Bupati memasuki tempat upacara. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada Departemen Perang dan Urip disalahkan karenanya. Kemudian beliau dipindahkan ke Gombong. Karena merasa tidak bersalah, melalui telepon Urip mengundurkan diri dari dinas militer. Menjelang Perang Dunia II, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan mobilisasi. Urip mendaftar kembali dan diserahi tugas memimpin Depo Cimahi. Pada 1942, Belanda menyerang kepada tentara Jepang dan semua tentara Belanda ditawan Jepang, termasuk Urip. Setelah Urip dibebaskan, Jepang menawarkan jabatan sebagai komandan polisi, tetapi beliau menolaknya. Pada masa revolusi kemerdekaan, Urip Sumarjo bersama 13 temannya bekas Knil membuat pernyataan tidak terikat lagi dalam dinas Knil. Pada 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat TKR dibentuk dan Urip Sumarjo diangkat menjadi Kepala Staf Umum dengan pangkat Mayor Jenderal. Sebagai Kepala Staf, tugas yang dipikulnya cukup berat dengan jumlah tentara yang cukup banyak serta organisasi yang belum teratur. Pada waktu itu TKR masih belum mempunyai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab secara penuh. Pada November 1945, Urip Sumarjo mengundang para komandan divisi ke Yogyakarta untuk memilih seorang panglima TKR. Kolonel Sudirman, Komandan Divisi 5 Banyumas, terpilih sebagai panglima TKR. Urip Sumarjo memperbaiki organisasi tentara tidaklah mudah. Atas jasanya, Urip Sumarjo diakui sebagai Bapak Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada tahun 1948, setelah perjanjian Renville, Urip mengundurkan diri dari jabatan Kepala Staf Angkatan Perang. Selanjutnya beliau diangkat menjadi penasihat militer Presiden.
Urip Soemardjo adalah tokoh militer sejati. Beliau menjalankan tugas kemiliterannya dengan tulus hingga akhir hayatnya. Letnan Jenderal Urip Soemardjo wafat November 1948 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta pada 10 Desember 1964 berdasarkan Kepres nomor 314/1964. Letnan Jenderal Urip Soemardjo dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Selain itu, Urip Soemardjo juga dianugerahi sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah Indonesia secara anumerta, termasuk Bintang Sakti 1959, Bintang Mahaputra 1960, Bintang Republik Indonesia Adipura 1967, dan Bintang Kartika Eka Paksi Utama 1968. Nama beliau diabadikan sebagai nama sebuah rumah sakit di Bandar Lampung dan sebagai nama jalan-jalan penting di berbagai daerah di Indonesia.